Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Surah Al-Fil. Ini merupakan salah satu dari nikmat yang dengannya Allah menguji kaum Quraisy, yaitu berupa penghindaran mereka dari pasukan gajah yang telah bertekad bulat untuk menghancurkan Ka'bah serta menghilangkan bekas keberadaannya. Maka Allah membinasakan dan menghinakan mereka yang menggagalkan usaha mereka, menyesatkan perbuatan mereka, serta mengembalikan mereka dengan membawa kegagalan yang memalukan. Mereka adalah kaum Nasrani. Agama mereka pada saat itu lebih dekat dengan agama kaum Quraisy, yaitu penyembah berhala. Tetapi peristiwa itu termasuk tanda sekaligus pendahuluan bagi pengutusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab menurut pendapat yang paling populer, pada tahun itu beliau dilahirkan. Secara tersirat Allah Ta'ala mengatakan, "Kami tidak menolong kalian, wahai sekalian kaum Quraisy, untuk mengalahkan kaum Habsyi, karena posisi kalian yang lebih baik daripada mereka. Akan tetapi kami menghancurkan mereka untuk memelihara Baitul Atiq, yaitu Ka'bah, yang akan senantiasa kami muliakan, agungkan, serta hormati melalui pengutusan seorang nabi yang ummi, yaitu tidak dapat membaca dan menulis, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi." Berikut ini kisah pasukan gajah yang disajikan secara ringkas dan singkat. Telah disampaikan sebelumnya dalam kisah Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang yang membuat parit, bahwa Zunnawas yang merupakan raja terakhir kerajaan Himyar, dia seorang musyrik. Dialah orang yang membunuh Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud adalah orang-orang Nasrani yang jumlahnya mendekati 20.000 orang. Tidak ada yang selamat darinya kecuali Dawus Zu Sa'laban. Kemudian Dawud pergi dan meminta bantuan kepada Kaisar Raja Syam yang juga penganut Nasrani. Kemudian dia menulis surat kepada Najasyi, Raja Habasyah, karena keberadaannya yang lebih dekat dengan mereka. Dia mengutus Dawus yang didampingi oleh dua orang amir, Aryat dan Abrohah bin As-Sobah. Abu Yaksum disertai satu pasukan besar. Kemudian mereka masuk ke Yaman dan menyelinap ke rumah-rumah, hingga akhirnya mereka berhasil merebut kerajaan dari Himyar, dan Zunnawas pun akhirnya binasa, tenggelam di laut. Habasyah berhasil menaklukkan Yaman dan mereka dipimpin oleh dua orang pemimpin, yaitu Aryat dan Abrohah. Kemudian kedua pemimpin itu berselisih pendapat dalam suatu urusan sehingga keduanya beradu mulut dan berperang. Lalu salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya, "Sesungguhnya kita tidak perlu mengerahkan pasukan di antara kita, tetapi mari kita berhadapan satu lawan satu. Siapa di antara kita yang berhasil membunuh lawan, maka dialah yang berhak menduduki posisi raja." Kemudian tantangan itu pun disambut oleh yang lainnya, sehingga keduanya bertarung. Masing-masing dari keduanya meninggalkan parit. Lalu Aryat menyerang Abrohah, kemudian menebasnya dengan pedang sehingga hidungnya terpotong, mulutnya sobek, dan wajahnya terkoyak. Kemudian Utudah, pembantu Abrohah, ikut menyerang Aryat, lalu membunuhnya. Kemudian Abrohah pulang dalam keadaan terluka. Lalu dia mengobati lukanya hingga akhirnya dia pun sembuh, dan kemudian dia mampu melatih bala tentara Habasyah di Yaman. Selanjutnya Najasyi menulis surat kepadanya yang isinya
mencela apa yang telah dilakukannya seraya mengancam dan bersumpah akan menduduki negaranya dan menelungkupkan ubun-ubunnya. Kemudian Abrohah mengirim utusan kepada Raja Najasyi untuk menyampaikan rasa dukanya sambil berbasa-basi kepadanya. Bersama utusan tersebut, Abrohah mengirimkan hadiah dan sekantong tanah Yaman. Semuanya itu dikirimkan bersamanya dan dia mengatakan dalam suratnya supaya raja menginjak kantong ini sehingga dia terbebas dari sumpahnya, dan inilah ubun-ubunku telah aku kirimkan bersamanya kepadamu. Ketika semuanya itu sampai kepadanya, dia sangat terheran dibuatnya dan merasa puas dengannya serta mengakui keberadaannya. Kemudian Amrohah mengirimkan utusan untuk mengatakan kepada Najasyi, "Aku akan bangunkan untukmu sebuah gereja di negeri Yaman yang belum pernah dibuat bangunan sepertinya." Lalu dia memulai pembangunan gereja yang sangat besar di San'a. Sebuah bangunan yang sangat tinggi serta pelataran yang tinggi pula, yang dihiasi di semua sisinya. Bangsa Arab menyebutnya dengan Al-Qolis karena bangunannya yang tinggi, sebab orang yang melihatnya akan mengangkat kepala sehingga kulan suah atau peci yang dikenakannya hampir terjatuh dari kepalanya karena tingginya bangunan. Dan Abrohah al-Ashram bertekad untuk memindahkan haji bangsa Arab ke gereja tersebut sebagaimana mereka selama ini berhaji ke Ka'bah di Makkah, dan dia serukan hal tersebut di wilayah kekuasaannya sehingga mengundang kebencian warga Arab Adnan dan Khotan. Kaum Quraisy benar-benar murka karenanya, sehingga sebagian dari mereka ada yang mendatangi gereja itu dan memasukinya pada malam hari serta menghancurkan isi di dalamnya. Kemudian dia kembali pulang. Ketika para penjaga mengetahui kejadian tersebut, mereka pun melaporkan hal itu kepada raja mereka. Abrohah seraya berkata kepadanya, yang demikian itu dilakukan oleh beberapa orang Quraisy yang marah karena rumah mereka yaitu Baitullah diserupakan dengan ini. Selanjutnya Abrohah bersumpah akan pergi menuju Baitullah di Makkah dan akan menghancurkannya berkeping-keping. Muqatil bin Sulaiman menyebutkan bahwasanya ada sekelompok orang dari kaum Quraisy yang memasuki gereja itu dan membakarnya. Pada hari itu panas benar-benar terik sehingga gereja itu terbakar, runtuh dan rata dengan tanah. Kemudian Abrohah menyiapkan diri dan pergi dengan membawa pasukan yang cukup banyak dan kuat agar tidak ada seorang pun yang mampu melawannya, yang disertai dengan seekor gajah yang sangat besar. Belum ada seekor gajah pun sebelumnya yang terlihat sepertinya, yang diberi nama Mahmud. Dan Najasyi, Raja Habasyah juga mengirimkan pasukan untuk hal yang sama. Ada juga pendapat yang menyebutkan bersama Abrohah terdapat 8 gajah. Ada juga yang menyatakan 12 gajah lainnya. Wallahu a'lam. Dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah dengan meletakkan rantai pada pilar-pilarnya, sedang ujung rantai lainnya diikatkan pada leher gajah. Kemudian gajah itu digerakkan agar menjatuhkan tembok itu sekaligus. Ketika warga Arab mendengar kedatangannya, mereka pun berpendapat yang pendapat itu mewajibkan mereka untuk mempertahankan Baitullah serta melawan setiap orang yang hendak menghancurkannya dengan menggunakan taktik tipu daya. Kemudian salah seorang yang paling terhormat dari penduduk Yaman sekaligus sebagai raja mereka yang bernama Zunafar mengajak kaumnya dan orang-orang Arab yang berminat untuk melawan dan memerangi Abrohah dalam rangka mempertahankan Baitullah dan semua tempat yang hendak dihancurkan olehnya. Maka mereka pun menyambut seruan tersebut dan siap memerangi Abrohah. Tetapi Abrohah berhasil mengalahkan mereka sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla.
untuk memelihara kemuliaan dan keagungan Baitullah. Dan Zunafar pun ditawan. Lalu Abrohah memintanya untuk menemaninya. Kemudian dia melakukan perjalanan sehingga ketika sampai di daerah Khos'am, dia dihadang oleh Nufail bin Habib al-Khosani. Bersama kaumnya selama 2 bulan terus-menerus. Lalu mereka melakukan penyerangan terhadap Abrohah, tetapi mereka pun berhasil dikalahkan oleh Abrohah. Dia berhasil menawan Nufail bin Habib dan bermaksud hendak membunuhnya. Lalu dia mengampuninya dan meminta agar dia, yaitu Nufail, mau menyertainya untuk menjadi petunjuk bagi Abrohah di negeri Hijaz. Ketika mendekati daerah Taif, penduduknya keluar menemuinya serta berbasa-basi kepadanya karena takut akan rumah mereka yang ada di tengah-tengah mereka yang mereka beri nama Al-Lata. Lalu mereka menghormatinya dan mengirimkan Abu Rogol bersamanya sebagai petunjuk arah. Setelah Abrohah sampai di kota Al-Mughammas, yaitu sebuah tempat yang berdekatan dengan kota Mekah, maka dia pun singgah. Lalu bala tentara Abrohah merampas harta kekayaan penduduk Mekah yang terdiri dari unta-unta dan lain sebagainya. Mereka mengambilnya begitu saja. Di antara yang dirampas itu terdapat 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Dan yang melakukan perampasan atas perintah Abrohah adalah panglima perang yang bernama Al-Aswad ibnu Maksud. Dan dia diserang oleh beberapa warga Arab, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Dan Abrohah mengirim Hanatoh al-Himyari ke Makkah dan memerintahkan supaya memanggil pemuka kaum Quraisy serta memberitahukan kepadanya bahwa Raja Abrohah tidak datang untuk memerangi kalian kecuali kalian menghalanginya untuk menyerang Baitullah. Kemudian Hanatoh al-Himyari datang dan menghampiri Abdul Muthalib bin Hisham dan memberitahukan tentang keberadaan Abrohah seperti yang dipesankan. Lalu Abdul Muthalib mengatakan kepadanya, "Demi Allah, kami tidak hendak memeranginya dan kami tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Ini adalah Baitullah yang suci dan rumah kekasihnya, Ibrahim. Kalau memang dia dilarang mendatanginya, maka yang demikian itu karena ia merupakan rumah sekaligus tempat sucinya. Demi Allah, kami tidak mampu untuk melarangnya." Kemudian Hanatoh berkata kepadanya, "Kalau begitu, datanglah bersamaku untuk menghadapnya," yaitu Abrohah. Kemudian Abdul Muthalib pun pergi bersamanya. Ketika melihatnya, Abrohah menyambutnya. Abdul Muthalib adalah seorang yang berbadan tegap lagi tampan. Lalu Abrohah turun dari singgasananya dan duduk di lantai bersamanya. Abrohah bertanya melalui penerjemahnya, "Katakan, apa maksud kedatangannya?" Abdul Muthalib berkata kepada penerjemahnya itu, "Aku ingin agar raja mengembalikan 200 ekor unta milikku." Maka Abrohah pun berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepadanya, kamu benar-benar telah membuatku terheran-heran saat aku melihatmu, tetapi kemudian aku menjadi berang kepadamu saat kamu berbicara menuntut 200 ekor unta milikmu yang hilang. Tetapi kamu biarkan rumah yang menjadi agamamu dan agama nenek moyangmu. Sesungguhnya aku datang untuk menghancurkannya, sedang engkau tidak menyinggung sama sekali dalam pembicaraanmu denganku." Kemudian Abdul Muthalib berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan rumah Ka'bah itu mempunyai pemilik sendiri, yaitu Allah.
yang akan selalu mempertahankannya. Abrohah berkata, "Dia tidak akan sanggup menghalangiku. Kamu tidak akan mampu menandinginya," sahut Abdul Muthalib. Ada yang mengatakan bahwa Abrohah pergi dengan Abdul Muthalib bersama sejumlah pemuka Arab. Kemudian mereka menawarkan sepertiga kekayaan kepada Abrohah sebagai ganti supaya dia membatalkan niatnya menghancurkan Ka'bah. Namun dia menolak tawaran mereka itu dan mengembalikan unta-unta Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib kembali kepada kaum Quraisy. Lalu dia memerintahkan mereka supaya keluar dari Makkah dan berlindung di puncak-puncak gunung, karena khawatir mereka akan merasakan amukan bala tentara Abrohah. Selanjutnya Abdul Muthalib berdiri, lalu memegang daun pintu Ka'bah, dan ikut pula berdiri bersamanya beberapa kaum Quraisy seraya berdoa kepada Allah, serta meminta pertolongannya supaya membinasakan Abrohah dan bala tentaranya. Kemudian dengan memegang pintu Ka'bah, Abdul Muthalib mengumandangkan syair. Tidak ada kebimbangan, sesungguhnya seseorang telah mempertahankan rumahnya. Karenanya pertahankanlah rumahmu. Kekuatan dan tipu daya mereka tidak akan pernah dapat mengalahkan tipu dayamu untuk selama-lamanya. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa selanjutnya Abdul Muthalib melepaskan gagang pintu dan selanjutnya mereka pergi menuju puncak gunung. Muqatil bin Sulaiman menyebutkan bahwa mereka meninggalkan 100 ekor anak unta di Baitullah dengan diberi kalung. Kemungkinan sebagian bala tentara ada yang mengambil sebagian darinya dengan cara yang tidak benar, sehingga Allah akan menuntut balas mereka. Pada pagi harinya, Abrohah bersiap-siap untuk memasuki Makkah dan dia pun telah menyiapkan gajahnya yang bernama Mahmud. Selain itu, dia pun telah menyiagakan pasukannya. Setelah mereka mengarahkan gajah mereka menuju Makkah, Nufail bin Habib datang hingga akhirnya berdiri di samping gajah itu. Lalu memegang kupingnya dan berkata, "Duduklah, hai Mahmud, dan kembalilah ke tempat asalmu, karena sesungguhnya kamu sekarang ini tengah berada di negeri Allah yang suci." Kemudian Nufail melepaskan kupingnya, dan gajah itu pun duduk berderum. Selanjutnya Nufail bin Habib keluar dan pergi hingga akhirnya mendaki gunung. Sementara mereka memukul-mukul gajah agar berdiri, tetapi gajah itu enggan berdiri. Kemudian mereka memukul kepala gajah itu dengan kapak dan mereka memasukkan tongkat mereka yang berujung lengkung ke belalainya. Lalu mereka menariknya supaya ia mau berdiri, tetapi gajah itu menolak. Lalu mereka mengarahkannya kembali ke Yaman. Maka gajah itu berdiri dan berjalan cepat. Mereka juga mengarahkannya ke Syam. Maka ia melakukan hal yang sama. Lalu mereka mengarahkannya ke timur. Maka ia melakukan hal yang sama, yakni berjalan cepat. Kemudian mereka mengarahkannya ke Mekah. Maka gajah itu pun duduk menderum. Selanjutnya Allah mengirimkan kepada mereka burung dari lautan semacam burung alap-alap. Pada masing-masing burung membawa 3 batu. 1 batu di paruhnya dan 2 batu lainnya di kedua kakinya. Batu sebesar biji kedelai dan biji adas. Yang tidak seorang pun dari mereka yang terkena batu tersebut melainkan akan binasa. Tidak semua dari mereka terkena batu itu. Mereka pergi dan lari terbirit-birit menempuh jalan mencari Nufail agar dia mau menunjukkan jalan kepada mereka. Demikianlah yang mereka alami di daratan, sedang Nufail berada di puncak gunung bersama kaum Quraisy dan warga Arab Hijaz menyaksikan siksaan yang ditimpakan Allah kepada pasukan gajah tersebut. Nufail berkata, "Di manakah tempat berlindung jika Allah sudah mengejar? Dan Ashramlah yang terkalahkan dan bukan yang menang." Ibnu Hisham mengatakan, Al-Ababil berarti kawanan,
dan masyarakat Arab tidak menggunakan kata itu dalam bentuk mufrad yaitu tunggal. Sedangkan As-Sijil, Yunus An-Nahwi, dan Abu Ubaidah memberitahuku bahwa menurut masyarakat Arab, kata itu berarti yang sangat keras. Dia mengatakan beberapa orang ahli tafsir menyebutkan bahwa keduanya berasal dari bahasa Persia yang oleh masyarakat Arab dijadikan sebagai satu kata, di mana kata as-sanaj berarti batu, sedangkan al-jil berarti tanah liat. Lebih lanjut, dia mengatakan, dan batu itu berasal dari kedua jenis tersebut, yaitu batu dan tanah liat. Dia juga mengatakan, kata al-as berarti daun tanaman yang belum dipotong. Bentuk mufradnya adalah asfah. Sampai di sini apa yang diucapkannya. Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Amir, dari Zur, dari Abdullah dan Abu Salamah bin Abdirrahman, Tairon ababil, yaitu dia mengatakan yaitu beberapa kawanan burung. Ibnu Abbas dan Ad-Dahhak mengatakan ababil berarti sebagian mengikuti sebagian lainnya. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengemukakan ababil berarti yang sangat banyak. Mujahid mengatakan ababil berarti sekumpulan yang saling mengikuti dan berkumpul. Sedangkan Ibnu Zaid mengatakan al-ababil berarti yang berbeda-beda yang datang dari semua penjuru. Al-Kisai menyebutkan, aku pernah mendengar beberapa orang ahli nahwu mengatakan bentuk tunggal dari kata ababil adalah ibil. Firman Allah Ta'ala, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Sa'id bin Jubair mengatakan, yakni jerami yang kaum awam menyebutnya dengan habur. Dan dalam sebuah riwayat dari Sa'id, yaitu daun gandum. Dan dari Ibnu Abbas al-as artinya kulit yang ada di atas biji, semacam penutup pada biji gandum. Ibnu Zaid mengatakan al-as berarti daun tanaman atau daun kol jika dimakan oleh binatang lalu dikotori sehingga menjadi kotoran. Artinya bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala membinasakan, melenyapkan, dan mengembalikan mereka dengan tipu muslihat dan kemarahan mereka. Dan mereka tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Mereka dibinasakan secara keseluruhan dan tidak ada seorang pun dari mereka yang kembali memberitahu melainkan dalam keadaan terluka, sebagaimana yang dialami oleh raja mereka Abrohah. Di antara yang menggambarkan hal tersebut adalah syair Abdullah bin Az-Zabari berikut ini. Mereka mundur atau menyingkir dari tengah kota Mekah. Sesungguhnya kota Mekah itu kesuciannya tidak dapat diusik. Pada malam-malam yang dijaga tersebut bintang Asy'ira tidak pernah muncul karena tidak ada seorang manusia pun yang mampu menjamahnya. Tanyakan kepada komandan pasukan tentangnya apa yang dia lihat, maka orang yang mengetahuinya akan memberitahukannya kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya. 60.000 prajurit tidak kembali ke negerinya, bahkan prajurit yang kembali dalam keadaan sakit akhirnya meninggal. Dahulu pernah datang ke sana bangsa atau kaum Ad dan Jurhum sebelum mereka. Namun Allah dari atas hamba-hambanya selalu menegakkannya atau menjaganya. Dan kami telah sampaikan pada penafsiran surah Al-Fath bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pada saat terjadi peristiwa Hudaybiyah menuruni lembah, tiba-tiba unta beliau menderum.
Kemudian mereka menghardiknya, tetapi unta itu tetap duduk menderum. Kemudian mereka berkata, Al-Quswa, duduk mengembik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quswa tidak mengembik dan itu bukan sifatnya, tetapi ia telah dihalangi oleh apa yang menghalangi gajah. Kemudian beliau bersabda, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, pada hari ini mereka tidak akan menuntut bagian dariku, yang padanya mereka mengagungkan apa-apa yang ada di sisi Allah, melainkan Dia menjadikan mereka menyukainya. Kemudian beliau menghardik unta tersebut, maka unta itu pun akhirnya mau berdiri. Hadis tersebut termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sendirian. Dan dalam kitab As-Sahihain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hari Fathu Makkah, sesungguhnya Allah menahan pasukan gajah dari memasuki kota Mekah, dan Dia menguasakan kota Mekah kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya kehormatan kota Mekah pada hari ini telah kembali seperti kehormatannya kemarin. Ingatlah, hendaklah orang yang hadir memberitahui orang yang tidak hadir. Wallahu a'lam bishawab.